Namun ketika ini saya lepas, sebagai contoh kita uji, ini mati karena yang nyala hanya ini saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini saya masukkan lagi. Oke, saya bunyikan. Nah oke, seperti ya teman-teman. Jadi sama, kita amati di sini juga teman-teman. Ini posisi nomor 29. Sambil saya saklar, coba lihat perpindahannya. Nah dia langsung ke 25. Dia itu hampir nggak kelihatan ketika berpindah. Menurut saya nggak kelihatan ketika berpindah, di switch itu nggak terasa gitu. Nah itu karena satu, kecepatannya dia berpindah itu tinggi, dia langsung berpindah tanpa ada jeda, jadi langsung, jadi tidak mengganggu ketika nanti kita berhadapan misalkan dengan si MC. Nah MC ini gimana, soalnya namanya splitter itu kadangkala kita untuk MC mengalami kesulitan. Nah solusinya adalah, oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyotomo. Nah kali ini saya akan membahas snack splitter lagi. Nah cuman ini edisi berbeda ya teman-teman. Ini beda dengan seri sebelumnya atau pembuatan snack splitter pada umumnya. Nah ini adalah pesanan dari Motul Sound Entertain dari Ternate. Nah kenapa saya sebut berbeda? Nah karena snack splitter itu mempunyai keunggulan. Yang pertama, ketika kita ingin berpindah itu cukup menggunakan satu saklar, yaitu saklar seperti ini. Ketika band pertama tampil, kita ke scene A yang aktif. Berikutnya ketika band kedua tampil, ini tinggal kita saklar. Nah otomatis ini sudah berpindah ke scene B. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya bilang tadi snack splitter ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi tinggal kita berpindah band A ke band B, itu cukup dengan satu saklar saja. Apakah nanti kedepannya bisa 3 band atau 4 band, itu bisa, tinggal nanti kita sesuai request ya teman-teman. Mau scene A nya ada scene nya nanti ada 3, itu bisa juga, nanti bisa kita desainkan. Nah wah, kenapa ini perlu PSU ya? Ini pakai power supply ya teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan power supply 2, satu sebagai utama, sebagai sumbernya, yang kedua dia sebagai cadangannya. Jadi ketika ada satu power supply yang terobos, sudah langsung disuplai oleh PSU yang lainnya, seperti itu. Nah jadi dua-duanya ini kondisi menyala. Jadi ini sangat efektif ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, kenapa model seperti ini lebih efektif ya? Karena kita lebih mudah. Kalau pakai multipin kita harus lepas, kalau kita keburu-buru itu juga berisiko di multipinnya. Nah terus gimana supaya nanti MC ketika ngomong berpindah ke scene A ke scene B tetap aman? Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri, sudah disediakan namanya channel save. Channel save ini dia itu biasanya untuk kita mixer digital, itu kan ada parameternya. Misalkan kita amankan, kita membuka scene A ke scene B, itu ada scene parameter, ada channel save-nya, dia untuk mengamankan. Misalkan channel 32 kita kunci, ketika di real program lain dia itu tidak akan hilang atau tetap ada posisinya. Nah ini disebut dengan channel save. Sama di sini juga begitu. Untuk channel nomor 29, 30, 31, 32, jika kita ingin mengunci misalkan untuk MC itu di 31, 32, tinggal kita naikkan. Nah ini kita kunci. Ketika nanti kita pindah dari A ini pindah ke B, maka nanti dia akan tetap pada posisinya. Nah itu tidak berubah ya teman-teman. Jadi masih sesuai dengan standarnya. Jadi kita tidak akan mengganggu proses ketika kita berganti scene, itu akan mengganggu ini, tidak. Jadi ini cukup efektif untuk kita bekerja secara cepat dan efisien. Nah seperti itu. Jadi tampilannya depan seperti ini ya teman-teman. Ada indikator PSU, ada indikator scene untuk switchnya untuk berpindah. Seperti ini juga ada parameter save-nya. Nah jadi kita mudah. Oke, kita bahas tampilan depannya sesuai standar ya, cuman ada input aja. Kalau nanti ada yang request scene-nya banyak bisa, atau pakai multipin sebagai alternatif lain juga bisa. Nah seperti itu. Ini yang model pertama untuk speknya. Oke,
Speknya untuk jacknya ini menggunakan semuanya full Neutrik ya teman-teman. Jadi konektornya yang di bodi depan ini semuanya full Neutrik, baik nanti outputnya itu juga semua pakai Neutrik. Nah ini memang pesanan Motul, mintanya dia sesuai standar. Jadi kabelnya pakai Canare, konektornya juga pakai Neutrik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus untuk switch-switchnya sendiri ini juga sudah teruji ya teman-teman. Jadi untuk jangka panjangnya ini sangat kuat sekali. Seperti itu. Ini untuk tampilan depannya. Nah, oke. Nanti kita praktekkan untuk tampilan belakangnya sebagai berikut. Oke, ini adalah bagian belakangnya teman-teman. Jadi bagian belakangnya itu ada dua output, yaitu input 1, output 2, dan ada dua power supply. Jadi ketika nanti kita menyalakan, nah ini pakai power con supaya tidak kita ketika ketarik atau tidak sengaja tertarik ini nggak lepas, jadi lebih safety, ini lebih aman ini. Dan ini juga ada power supply-nya, ketika satu trouble dia akan digantikan langsung oleh power supply kedua. Sama ketika power supply kedua trouble, dia akan digantikan power supply yang pertama. Jadi dua-duanya dalam kondisi nyala untuk membackup semua kebutuhan ini. Jadi untuk sesi keamanannya sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Jadi memang udah oke, dirancang sebagus mungkin. Nah untuk speknya yang belakang ini yaitu pakai kabel ini ya, Canare ya teman-teman. Ini pakai kabel Canare. Sedangkan untuk konektornya, nah ini semuanya pakai Neutrik. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini pakai Neutrik, kabelnya pakai Canare 32 channel kali 2. Kalau misalkan ada teman-teman yang butuh kebutuhan untuk broadcast, misalkan outnya 3, ada FOH monitor broadcast, itu juga bisa. Jadi tergantung kebutuhannya teman-teman ya. Jadi snack splitter itu tergantung konsepnya teman-teman, paling sering eventnya seperti apa. Kalau memang sering sama broadcast ya lebih baik dibuatkan 3 sekaligus broadcastnya. Kalau kebutuhannya 2 lebih baik 2. Nah kenapa tidak pakai multipin? Karena untuk efisiensi pembiayaannya. Karena kalau pakai multipin, kalau yang pakai DDK Jepang itu satu set sudah terasa ya teman-teman, sudah hampir 4 juta 5 jutaan. Itu baru multipinnya aja. Nah kalau supir intake ini lebih efektif, jadi ini nanti gulungannya bisa ditaruh di belakang sini. Untuk kabelnya sekitar 3 meter itu sudah sangat cukup. Misalkan di atasnya dikasih DL atau di bawahnya dikasih rak stage boxnya miliknya mixer, itu udah sangat cukup sekali. Seperti itu ya teman-teman untuk tampilan belakangnya. Oke, karena teman-teman sudah melihat bagian depannya sudah jelas dan belakangnya juga sudah, langsung aja kita uji coba splitter ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita kasih input. Nah kita di channel 25. Oke, input sudah masuk di channel 25. Berikutnya kita coba channel di nomor 29. Nah kita masukkan ke 29. Oke, nah teman-teman bisa lihat sendiri ini nomor 25 dan di bawah nomor 29. Jika nanti kita akan memutar musik, otomatis ketika scene A kita jalankan dia ada di 25, ketika saya turunkan ke bawah dia ada di nomor 29. Oke, kita cek konfigurasi yang ada di mixer ya teman-teman. Oke, kita mengarah ke mixer ini dulu. Oke, baik, kita cek settingan mixer. Ini ada nomor 17 sampai 32. Ini saya pakai nomor 25 sebagai monitornya. Yang di sini saya pakai untuk FOH-nya. Jadi kita akan fokus di nomor 25. Jadi yang untuk monitornya kita off-kan aja. Misalkan kita fokus ke FOH-nya posisi sudah menyala. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang nanti kita kasih input di nomor ini kita untuk melakukan switch. Jadi kita fokus di warna hijau ini nomor 25 sampai 32. Nanti kita coba ketika kita isi musik di nomor 25 dan di 29, apakah nanti ketika di saklar itu ada perbedaan. Nanti kita simak aja ya. Oke,
Jadi yang pertama kita bunyikan musiknya. Nah, kita bunyikan musiknya terlebih dahulu. Nah, oke, kita bunyikan musiknya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah nomor 29. Nomor 29 sudah ada sinyalnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri sudah menyala. Nah, ini sambil ini yang 29 karena ini posisi B, saya kembalikan ke yang A. Apakah teman-teman merasakan sesuatu? Nah, teman-teman bisa merasakan sendiri ya. Jadi ketika di saklar itu tidak ada perbedaan. Namun ketika ini saya lepas, sebagai contoh kita uji, ini mati karena yang nyala hanya ini saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya masukkan lagi. Oke, saya bunyikan. Nah, oke, seperti ya teman-teman. Jadi sama, kita amati di sini juga teman-teman. Ini posisi nomor 29. Sambil saya saklar, coba lihat perpindahannya. Nah, dia langsung ke 25. Saya pindah, nanti teman-teman amati sendiri apakah ada perbedaan ketika saya pindah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa hampir tidak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi perpindahannya ini, nah teman-teman bisa merasakan sendiri bahwa perpindahan antara scene A ke scene B itu tidak ada perbedaannya teman-teman. Jadi ketika inputnya sama, dia itu hampir nggak kelihatan ketika berpindah. Menurut saya tidak kelihatan ketika berpindah, saling di switch itu tidak terasa gitu. Nah, itu karena satu, kecepatannya dia berpindah itu tinggi, dia langsung berpindah tanpa ada jeda. Jadi langsung, jadi tidak mengganggu kita pada saat itu kerja gitu, karena atau terlambat atau apa tidak ada. Jadi langsung begitu di switch dia langsung pindah. Nah, terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, gimana sih ketika nanti kita berhadapan misalkan dengan si MC. Nah, MC ini gimana? Soalnya namanya splitter itu kadangkala kita untuk MC mengalami kesulitan. Nah, solusinya adalah ini ada parameter, ada channel shift-nya ya teman-teman. Jadi ini nanti kita tancapkan. Nah, ini miliknya si vokal, misalkan di 32. Nah, oke, kita contohkan dulu. Ini tadi ada musik di channel 1. Ya, kita coba mikrofonnya dulu. Cik. Oke. Suara saya sudah masuk di channel 32. Bisa diamati teman-teman. Oke. 32 sudah ada ya teman-teman. Oke. Ketika ini sudah masuk, sudah ada. Nah, langsung kita coba switch. Nah, umumnya yang terjadi adalah ketika kita switch, nah, vokal saya ini jadi mati. Nah, ini padahal saya pegang mic, tapi suaranya tidak masuk. Kalau saya kembalikan ke yang atas, nah seperti ini, suaranya saya masuk lagi. Nah, terus gimana supaya posisinya tetap vokal tidak terputus? Nah, ini ada parameter save-nya ya teman-teman. Nah, kita coba kita tambahkan di sisi sebelah sini ya teman-teman. Ini parameter save-nya. Jadi saya akan memutar musik seperti yang tadi. Saya tambahkan musik terlebih dahulu. Nah, di channel 25 ya teman-teman sudah bekerja. Kita amati di channel 25 ya teman-teman sudah ada, dan mikrofon di nomor 32. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Nah, oke, langsung kita pindah saklarnya.
Oke, saya pindah saklarnya, coba amati. Cek cek. Nah, ini yang bunyi adalah musik nomor 29. Teman-teman amati. Nah, ini yang bunyi adalah posisi nomor 29, dan mikrofon saya ini pada posisi sin A ini tidak berbunyi. Nah, oke, teman-teman bisa lihat sendiri itu nomor 29. Nah, caranya gimana supaya bisa bunyi? Tinggal kita naikkan ke atas. Nah, ketika kita amankan seperti ini, yang dipilih nomor 30, otomatis kita pindah sin. Kita pindah sin seperti ini, kita select A atau B, ini tidak ada perbedaan ya teman-teman, karena dia akan dipertahankan di sana. Nah, kalau kita matikan, nah langsung ini mati ya teman-teman. Kalau ini saya nyalakan, dia menyala. Nah, jadi kalau berpindah MC itu tidak berpengaruh. Sebagai pembuktiannya lebih detail, musik ini saya taruh di bawah. Nah, ini adalah murni vokal saja ya teman-teman. Amati di mixer juga hidup nomor 32. Nah, ketika ini saya saklar ke bawah, nah musik langsung bunyi, vokal juga tetap. Nah, teman-teman bisa amati di sini nomor 27, 28, dan vokal saya masih di nomor 32. Nah, artinya vokal saya di nomor sin A ini tidak akan berpindah atau tidak putus sama sekali. Coba perhatikan, saya berbunyi check, hey one check sa, hey one check, one check, one check, check one check sa, ha 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 ha. Nah, tidak sampai mati ya teman-teman. Jadi karena perpindahannya sangat cepat dan juga aman. Jika kita misalkan membutuhkan 32 channel murni tanpa ada MC, bisa enggak? Bisa. Ini tinggal kita off kan. Nah, otomatis suara vokal yang saya gunakan sudah off, dan sinyal hanya masuk di nomor 27 dan 28. Nah, seperti ini ya. Ketika saya ingin menggunakan parameter shift-nya ini saya nyalakan, ini sudah berbunyi. Nah, jadi ini tergantung kebutuhan ya teman-teman. Jadi musiknya saya off-kan dulu. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan, jadi ini sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan ada MC-nya 4, 29, 30, 31, 32, ini bisa dipakai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada kendala nantinya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini 32 channel benar-benar murni, tidak ada, bisa murni, bisa untuk channel shift-nya. Nah, ini lebih efektif, lebih efisien ya teman-teman. Nah, jadi kalau nanti teman-teman di event udah nggak ragu lagi memindahkan antar artis, cukup disaklar saja. Nah, disaklar seperti ini udah selesai. Ini udah berpindah scene, jadi scene grup yang pertama sudah berpindah ke grup yang kedua. Jadi kita berpindah nggak kesulitannya teman-teman, sangat mudah sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share mengenai Snack Splitter ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa.